Halo guys, balik lagi bersama dengan gua Bang Jo Review. Di video kali ini gue pengen ngebahas salah satu HP murah yang baru aja gue beli di marketplace online. Dan ini adalah iPhone 4S. Ya, HP ini tuh gue beli dengan harga 400 ribuan aja. Dan alasan gue beli HP ini karena kalau gue lihat tuh dari bahasa desain iPhone terbaru yaitu iPhone 12 Pro Max, kita bisa langsung tahu ya kalau iPhone terbaru itu tuh mengadopsi desain dari si iPhone 4S ini. Dan di video kali ini gue pengen ngebahas nih, apakah si iPhone 4S ini worth it buat kalian beli di tahun 2021? So, buat kalian yang penasaran sama jawabannya, langsung aja check this out. Oke, kita bakal bicara dulu mengenai desain dan juga build quality si iPhone 4S ini. Kalau kita ngeliat dari segmen desainnya, gue bisa bilang kalau desain iPhone 4S ini tuh masih kelihatan premium banget kalau kalian pakai di tahun 2021. Karena secara dari komposisi materialnya pun HP ini tuh mengusung material body yang kurang lebih mirip sama HP-HP flagship yang ada di masa sekarang. Nah, di sini pada bagian belakangnya si iPhone 4S ini menggunakan material kaca dan juga untuk frame-nya HP ini menggunakan frame aluminium dan gue bisa bilang HP ini adalah HP yang paling solid yang pernah gue pegang selama ini. Well, HP ini udah gue sempet cobain buat ketok-ketok ke salah satu kaleng pomade dan ternyata kaleng pomade-nya malah penyok setelah diketok pakai iPhone 4S ini. Ya, ini sih buat lucu-lucuan aja, buat ngebuktiin ke kalian kalau si build quality iPhone 4S ini tuh nggak main-main. Nah, lalu kalau kita ngeliat dari bahasa desainnya sendiri, di sini bahasa desain yang udah diterapkan di iPhone 12 Pro Max seperti yang di awal tadi gue bilang. Kalau kita ngeliat bahasa desain si iPhone 4S ini, kita bisa langsung tahu ya kalau iPhone terbaru itu tuh mengadopsi desain dari si iPhone 4S ini. Karena kalau kita lihat dari body factor si kedua HP ini tuh sama-sama memiliki body yang memiliki desain mengotak. Nah, tapi bedanya si iPhone 4S ini masih mengusung desain yang udah kelihatan jadul banget. Tapi meskipun begitu, HP ini tuh masih cukup enak buat dioperasiin menggunakan satu tangan. Karena kalau kita ngeliat dari dimensi layarnya pun, HP ini memiliki dimensi layar yang kecil banget, yaitu ukuran layarnya hanya 3,5 inci aja. Lalu untuk urusan resolusi layarnya sendiri, HP ini tuh menggunakan resolusi layar HD. Dan untuk panelnya sendiri, HP ini tuh menggunakan panel IPS. Untuk kualitas layarnya, di sini gue bisa bilang kualitas layar dari iPhone 4S itu tentu aja udah ketinggalan apabila dibandingkan dengan HP-HP yang ada di zaman sekarang. Tapi at least kalau dipakai untuk nonton, di sini kualitas layar dari iPhone 4S ini tuh masih cukup acceptable. Dan menurut gue ukuran layar segini tuh berguna banget kalau gue lagi pengen nonton dengan ukuran layar yang kecil. Nah, lalu untuk kegiatan multimedia lainnya seperti urusan audio, di sini iPhone 4S dilengkapi dengan setup mono speaker aja. Tapi HP ini tuh masih memiliki lubang earphone jack 3,5 mm, sehingga kalian tuh masih bisa pakein earphone kabel di iPhone 4S ini. Nah, buat kalian penasaran dengan contoh kualitas audio dari iPhone 4S ini, kalian langsung aja bisa simak di video berikut ini. Lalu lanjut ke sektor dapur pacunya. Di sini iPhone 4S menggunakan chipset Apple A5 dan chipset ini juga ditemani dengan ukuran RAM yang kecil banget yaitu 512 MB. Dan untuk memori internalnya HP ini memiliki memori internal 8 GB yang nggak bisa ditambah lagi dengan micro SD. Nah, di sini kenapa gua nggak cantumin angka benchmark dari si iPhone 4S ini? Karena saat lagi gue pengen download aplikasi benchmark di HP ini, aplikasinya tuh nggak bisa dijalanin sama sekali dan kalau dibuka langsung nge-crash. Nah, tapi gue tetap melakukan pengetesan performa, dimana gue di sini cuma ngetes dengan game Temple Run aja yang ringan banget, karena HP ini tuh nggak bisa ngedownload game-game berat seperti PUBG Mobile ataupun Call of Duty Mobile. So, di sini gue ngetes game Temple Run, dan HP ini so far bisa menjalankan game Temple Run ini dengan sangat lancar tanpa adanya kendala sama sekali. Tapi kalau dipakai untuk sosial media lainnya seperti TikTok ataupun Instagram, di sini tuh gue ngeliat kalau iPhone 4S ini tuh kewalahan banget, dimana kalau kita pakai untuk scrolling tuh berasa lelet. Tapi kalau dibilang bisa, HP ini tuh masih bisa untuk menjalankan sosmed seperti Instagram ataupun TikTok. Nah, gimana kalau untuk WhatsApp? HP ini kalau gue pakai untuk WhatsApp juga aman-aman aja. Tapi tentunya kalau buat gue sendiri tuh gue terkendala dengan layar si iPhone 4S ini, karena secara ukuran tangan gue tuh gede banget. Nah, buat kalian nanyain versi software si iPhone 4S ini, di sini versi software dari iPhone 4S ini tuh mentok sampai iOS 9.3.6, dan iPhone 4S ini tuh nggak bisa diupdate lagi ke versi iOS selanjutnya,
sehingga banyak aplikasi yang nggak bisa kita akses karena versi iOS-nya tuh nggak mendukung. Lalu lanjut mengenai baterainya. Di sini iPhone 4S tuh menggunakan baterai berukuran 1432 mAh. Dan untuk daya tahan baterainya sendiri, HP ini tuh menurut gua tuh udah boros banget. Ya seperti yang kalian tahu ya, HP ini tuh udah diproduksi dari tahun 2011 dan sekarang tuh umurnya berarti udah 9 tahun. Well, dengan umur segitu tentu aja baterai itu pasti menurun kapasitasnya. Dan untuk saat ini si iPhone 4S ini tuh agak ngedrop. Di sini HP ini tuh cuma bisa bertahan sekitar 4-5 jaman aja. Dan setelah itu harus gua cas lagi supaya HP ini bisa dipakai kembali. Nah, untuk urusan chargernya sendiri, gue ngerasa kalau gue itu beruntung banget dari seller ini, karena HP yang mereka jual itu tuh full set iBox dan juga masih memiliki charger original yang kalau di iBox itu dibanderol dengan harga 400 ribuan. Well, meskipun cuma 5 watt aja, tapi at least HP ini tuh masih bisa dicas dengan charger ori. Dan untuk ngecas si iPhone 4S ini dari 0 sampai 100, di sini tuh dengan charger 5 watt ini tuh butuh waktu sekitar 2 jam. Lalu sekarang kita bakal ngebahas sektor kameranya. Di sini iPhone 4S tuh cuma dibekali dengan satu buah kamera belakang. Dan untuk resolusi kamera belakangnya, HP ini memiliki kamera 8 megapiksel. Untuk hasil fotonya di siang hari, gue bisa bilang hasil foto dari iPhone 4S ini tuh masih cukup oke. Dimana apabila kalau cahayanya itu mencukupi, di sini hasil foto dari iPhone 4S ini tuh masih cukup tajam. Tapi apabila kalau cahayanya tuh udah low light ataupun udah gelap, di sini baru kelihatan nih kalau iPhone 4S ini tuh udah kewalahan banget. Dimana untuk hasilnya tuh gelap banget, dan tentu aja kalah apabila dibandingkan dengan HP-HP entry level yang ada di tahun 2020 ini. Lalu untuk sektor videografinya, di sini iPhone 4S bisa ngerekam hingga resolusi 1080p 30fps saja, tapi yang bikin gua salut, HP ini tuh memiliki stabilisasi video yang cukup bagus. Lalu lanjut ke kamera depannya. Di sini iPhone 4S memiliki kamera depan dengan resolusi VGA. Dan untuk hasil fotografi di kamera depannya, menurut gua hasil foto-fotonya itu tuh udah kurang banget buat dipakai di tahun 2020 ini. Tapi at least HP ini tuh masih bisa dipakai untuk kebutuhan video call. Lalu untuk urusan videografi di kamera depannya, di sini iPhone 4S cuma bisa ngerekam hingga resolusi 480p. Dan buat kalian yang penasaran dengan contoh perekaman kamera depan dari iPhone 4S, kalian langsung aja bisa simak di video berikut ini. Oke, jadi ini adalah contoh perekaman kamera depan dari iPhone 4S. Dan ini gue pakai di resolusi 480p 30fps. Nah, kira-kira gimana nih untuk stabilisasinya dan juga untuk audionya? Langsung aja kalian bisa nilai sendiri gimana hasilnya. Thank you. Oke, jadi tadi adalah hasil foto dan juga video dari iPhone 4S. Dan untuk hasil foto dan juga video dari iPhone 4S ini, terutama di kamera belakangnya, gue masih bisa bilang kalau kamera belakang si iPhone 4S ini tuh masih cukup oke untuk tahun 2021. Nah, lalu sekarang kita bakal ngebahas mengenai harganya sendiri. Di sini iPhone 4S tuh dibanderol dengan harga 400 ribuan aja. Dan buat kalian yang pengen beli HP ini, langsung aja bisa cek link yang ada di kolom deskripsi. Nah, tapi sebelumnya gue pengen cerita juga, kalau si iPhone 4S ini tuh awalnya gue beli dengan kondisi batangan dengan harga 450 ribu. Tapi karena si sellernya ini tahu kalau gue pengen nge-review si iPhone 4S ini, jadinya tuh dia kirimin dengan full set. Dan yang gue salut di sini tuh full setnya bener-bener full set ori dan layaknya seperti HP baru dari iBox. Ya, dalam artian tuh ini bukan HP baru, tapi yang gue maksud itu HP ini tuh masih memiliki kelengkapan ori. Dan untuk boxnya dan juga emailnya itu masih sama. Well, dengan harga tersebut si iPhone 4S ini tuh worth it banget buat kalian beli. Karena kalau kita lihat dari harganya pun, di sini harga dari iPhone 4S itu tuh udah murah banget. HP ini bisa kalian pakai untuk kebutuhan sosial media yang ringan-ringan, atau kalian juga bisa pakai untuk hanya sekedar teleponan atau untuk SMS aja. Tapi dari segala fungsi yang gue sebutin barusan, yang paling bikin gue terkesima sama si iPhone 4S ini yaitu mengenai desainnya, yang menurut gue tuh ini fenomenal banget sampai-sampai tuh diadopsi lagi di iPhone generasi terbaru. So kira-kira segitu dulu aja video kita kali ini. Like kalau kalian suka dengan video ini dan jangan lupa subscribe channel ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Thank you.